kebudayaan Betawi sebagai kearifan lokal kota Jakarta itu dia harus punya porsi yang lebih daripada budaya-budaya lain yang ada di kota Jakarta. Nah, jadi dibutuhkan satu tempat di mana orang bisa kenal budaya Betawi, orang bisa belajar budaya Betawi, orang bisa merasakan budaya Betawi. Nah, dari situ dari pihak pemerintah provinsi itu meminta kepada 5 wilayah kota atau 6 wilayah kota untuk mengusulkan kira-kira di mana nih kalau kita membuat satu tempat yang orang bisa seperti tadi belajar budaya Betawi. Laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Laju sekali ke Surabaya, belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap saya Jaka Yuda Permana, tapi kalau di sini di Perkampungan Budaya Betawi biasanya dipanggil Bang J. Kalau Setu Babakan itu jauh lebih dulu udah ada sebelum adanya Perkampungan Budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi tahun ini genap 25 tahun. Tapi kalau Setu Babakan sebagai danau itu ada katanya dari tahun 1830. Jadi jauh ada sebelum adanya Perkampungan Budaya Betawi. Nah, jadi memang orang lebih kenal kalau kesini tuh sebutannya Setu Babakan karena memang Setu Babakan lebih dulu ada sebelum adanya Perkampungan Budaya Betawi. Nah, kalau kita bicara Perkampungan Budaya Betawi tadi udah disebut bahwasanya kita udah 25 tahun adanya Perkampungan Budaya Betawi itu karena ada satu keinginan dari masyarakat Betawi, tokoh-tokoh Betawi, di mana Betawi, budayaan Betawi sebagai kearifan lokal kota Jakarta itu dia harus punya porsi yang lebih daripada budaya-budaya lain yang ada di kota Jakarta. Nah, jadi dibutuhkan satu tempat di mana orang bisa kenal budaya Betawi, orang bisa belajar budaya Betawi, orang bisa merasakan budaya Betawi. Nah, dari situ dari pihak pemerintah provinsi itu meminta kepada 5 wilayah kota atau 6 wilayah kota untuk mengusulkan kira-kira di mana nih kalau kita membuat satu tempat yang orang bisa seperti tadi belajar budaya Betawi. Nah, dari semua yang diusulkan itu ada sekitar katanya ada 13, ada yang bilang 15, terserah dari sudut pandang yang mana. Akhirnya hampir disepakati bahwasanya ada satu kawasan di daerah Srengseng Sawah yang mempunyai nilai lebih daripada yang lain itu. Nah, supaya orang-orang kenal, supaya orang-orang tahu kenapa sih yang dipilih adalah kawasan di daerah Srengseng sini, akhirnya dibuat satu kegiatan itu sekitaran tahun 1998 ada satu kegiatan namanya Festival Sehari di Setu Babakan. Nah, di situ kita bikin kegiatan semua yang terkait dengan budaya Betawi, ada tampilan kesenian, ada tampilan kuliner, ada tampilan pokoknya semua lah yang terkait dengan budaya Betawi. Banyak masyarakat datang ke sini dan mereka mulai membuat satu membuat satu apresiasi bahwasanya ya kayaknya di sini lebih cocok dari tempat yang lain. Nah, dari tahun itu berdasar kepada apresiasi dari masyarakat,
mereka minta tahu ini akan menjadi perkampungan budaya Betawi. Akhirnya di tahun 2000 keluar satu surat keputusan gubernur nomor 92 yang isinya adalah penataan kawasan seluas kurang lebih 165 hektar sebagai perkampungan budaya Betawi. Jadi masih ditata. Kalau sekarang luasnya sudah kurang lebih 289 hektar. Itu pertambahan jumlah luasnya itu berdasar kepada ada satu Perda nomor 3 tahun 2005. Nah, itu muncul itu karena yang pertama adalah surat keputusan gubernur. Dibutuhkan satu produk hukum yang lebih kuat daripada itu karena ada kekhawatiran sama seperti condet, mohon maaf harus disebut, yang dianggap tidak bisa lagi bercerita mengenai budaya Betawi secara keseluruhan. Nah, akhirnya tahun 2005 muncullah peraturan daerah nomor 3 tahun 2005 yang selain jumlah kawasan yang bertambah menjadi 289 hektar, tapi di situ isinya adalah penetapan kawasan seluas kurang lebih 289 hektar sebagai perkampungan budaya Betawi. Jadi berdasar kepada perda itu tidak akan ada lagi perkampungan budaya Betawi selain di Serain Sawah. Kalau cagar kita belum ada, kita nggak bisa disebut sebagai cagar. Karena hasil dari PPKD kemarin ya, dari Dinas Kebudayaan, ada satu daftar cagar budaya yang ada di Jakarta. Di Jakarta Selatan itu tidak termasuk kawasan ini. Jadi saya pribadi sedih masih banyak orang sebut Setu Babakan atau perkampungan budaya Betawi ini adalah kawasan cagar budaya karena belum ada keputusan yang menyebutkan kawasan ini adalah kawasan cagar budaya. Tuh. Jadi mungkin perlu disebarluaskan maksudnya di sini belum menjadi cagar budaya. Nah, gitu. Ya, kalau di sini ya di kawasan tentunya dengan adanya unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi itu kita punya program. Mungkin tadi dilihat di museum ada program-program kerja kita di UPK. Jadi ada kita namanya yang setiap hari Minggu itu pergelaran kesenian tradisional secara reguler. Tradisional Betawi secara reguler. Nah, itu kita kenalkan kepada masyarakat. Kita ingatkan kembali kepada masyarakat yang mungkin sudah mulai agak lupa. Kesenian-kesenian yang semua termasuk kepada budaya Betawi. Jadi tidak hanya budaya Betawi yang banyak orang kenal, tapi juga budaya Betawi yang kita munculkan kembali. Ada beberapa kesenian yang kita munculkan kembali karena sudah banyak orang yang lupa bahwasanya ada suatu kesenian, ada satu tradisi, ada satu kebiasaan di satu daerah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat orang Betawi yang sekarang sudah jarang dilaksanakan, tapi itu kita kembali, kita tampilkan kembali, kita kenalkan kembali kepada masyarakat. Nah, terus selain itu kita ada program namanya Workshop Pengenalan Budaya Betawi. Jadi terkait dengan semua kayak gitu kesenian, tari, musik, teater, topeng dan segala macam. Terus ada permainan tradisional Betawi, terus ada kuliner Betawi, itu kita kenalkan lagi. Jadi kalau orang cuma kenal ada yang namanya kerak telur, ada yang namanya kembang apa, ada yang namanya biji ketapang misalnya. Kita munculkan lagi cerita-cerita atau kue-kue yang lain. Iya, semuanya sebetulnya sih. Kita nggak pilih yang mana yang harus semuanya. Karena tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya kita anggap sama. Karena kalau sudah ada mulai pemilihan, kita ada pemilahan, berarti kita ada favoritisme. Enggak. Gambang kita tampilkan, gambus kita tampilkan, keroncong kita tampilkan, tanjidor kita tampilkan, rebana biang kita tampilkan. Yang mungkin secara tampilan orang kalau dibanding ya secara umum itu akan lebih menarik tampilan daripada gambang kromong dibanding rebana biang. Tapi terus kita tampilkan supaya kelestarian kesenian itu tetap menjaga. Gitu. Jadi tidak ada favoritisme, tidak ada tidak ada pilih yang mana yang lebih kita tampilkan dibanding yang lain. Sebetulnya itu PR besar ya. Kenapa disebut PR besar? Karena Betawi kalau kita kenal sekarang kan ada 3 wilayah besar. Ada Betawi pesisir, daerah pantai sana. Terus ada Betawi kota. Dulu sebutannya Betawi kota, kalau sekarang sebutannya Betawi tengah. Betawi tengah tuh Monas sekitarnya, gitu ya. Jakarta Pusat lah kalau administrasi kota. Nah, terus ada Betawi pinggir. Betawi pinggir itu ada pinggir sebelah timur ke Bekasi, ada pinggir sebelah selatan
ke Depok, ada pinggir sebelah barat ke Tangerang. Masing-masing aja dari 3 itu mereka punya ciri khas yang berbeda-beda, punya keunikan masing-masing, gitu ya. Nah, sementara untuk kita bisa kita bisa menceritakan itu masih banyak keterbatasan. Kalau kita bicara sesuatu yang original ya, sesuatu yang asli. Kenapa? Karena kan sekarang udah banyak migrasi nih. Orang yang di Betawi Tengah udah tinggal di Depok. Orang yang tadinya ada di Senayan udah tinggalnya di Condet misalnya. Dari Condet udah pindah kemana. Jadi bahasanya sudah bercampur, kebiasaannya sudah bercampur, akhirnya berasimilasi menjadi satu kebiasaan baru di tempat yang baru. Bicara kepada keaslian, ya itulah yang menjadi kesulitan kita. Bahwasanya kalau Betawi pinggir tuh kayak apa sih? Kita belum bisa dapatkan secara pasti karena sudah ada percampuran dari Betawi-Betawi yang lain. Kalau dulu mungkin bahasanya adalah kalau ada orang nyebut kalimat atau kata menggunakan itu gampang, ini pasti Betawi Tengah gitu. Tapi kalau misalnya ada penggalan kata yang simpel, ini Betawi Timur. Tapi ternyata di sini di Betawi Selatan, di sini di pinggir sebelah selatan udah banyak yang orang pakai bahasa pada saat mereka ngobrol. Padahal kalau dulu kan mereka enggak, mereka kebanyakan pakai belakang, kagak dah, siapa dah gitu. Nah sekarang udah ada dari mana gitu. Nah, jadi yang mana yang asli akhirnya kesulitan kita loh untuk memisahkan bahwasanya ini Betawi Timur seperti ini, Betawi Tengah seperti ini. Kita hanya bisa meraba-raba, tapi kalau aslinya seperti apa kita belum bisa dapat secara pasti gitu. Untuk generasi yang sekarang, mereka harus bisa, yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri itu di mana bumi dipijak, kata pepatah, di situ langit dijunjung. Gitu ya. Jadi kalau kita tinggal di Jakarta atau kita sering main ke Jakarta atau kita mendapat sesuatu dari kota Jakarta yang di mana tanahnya adalah tanah Betawi, budayanya adalah budaya Betawi, nah itu harus kita kenalin. Kita kenalin budaya Betawi itu kayak apa. Karena kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita akan sayang. Gitu. Kita kenali seperti apa sih budaya Betawi supaya kita nggak gagal budaya. Pada saat kita gagal budaya, akhirnya kan bahasanya budaya itu mencerminkan masyarakat, itu kita ketinggalan. Nah, dengan kenal budaya Betawi, harapannya adalah ada satu rasa sayang yang muncul. Begitu udah sayang, pasti akan dirawatin, pasti akan dijagain, gitu kan. Nah, begitu udah muncul itu berarti secara tidak langsung pelestarian budaya Betawi itu sudah terlaksana. Walaupun memang tidak secara optimal, tapi setidaknya dengan kita sayang kan pasti akan dijagain. Begitu kita jagain, pasti itu menjadi satu alasan ini sudah melestarikan secara umum. Jadi kenali budaya, kenali di mana kita tinggal, ikuti pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita ada di tanah Jakarta, budayanya Betawi, berarti langitnya adalah budaya Betawi yang harus kita junjung. Baik, terima kasih. Bawa hantaran roti buaya. Paling enak rasanya keju. Kalau kita nggak berbudaya, nggak mungkin kita jadi orang yang maju. Gitu. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Nasib sungguh beruntung punya kekasih suka tertawa. Nasib sungguh beruntung punya kekasih suka tertawa. La 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 la. Laju laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. La 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 la.